Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran anak di dalam sebuah keluarga ada yang sangat diharapkan karena sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak. Ada juga kelahiran anak dianggap biasa-biasa saja karena itu dianggap sebuah kewajaran. Ada juga yang ketiga ini, kelahiran anak dianggap sebuah petaka karena dia lahir tidak diharapkan, sangat tidak diharapkan. Apapun alasannya, anak adalah titipan ilahi. Anak adalah karunia ilahi yang harus dijaga, yang harus diberi bekal agar bisa berkembang dengan baik segala potensi-potensi yang ada. Baiklah, 2 jam ke depan kita akan membahas bagaimana agar orang tua bisa lebih dekat dengan anak. Baiklah, sudah siap semuanya? Oke. Cara mendekati anak agar orang tua bisa dekat dengan anak, salah satu cara adalah dengan bercerita. Bercerita ada beberapa fungsi. Mau tahu semuanya? Oke. Ada 7 fungsi bercerita atau mendongeng. Yang nomor 1 adalah mengembangkan daya imajinasi anak. Anak memiliki imaji yang luar biasa, yang tinggi. Nah, kalau orang tuanya rajin mendongeng terhadap anak, maka imajinasinya akan semakin berkembang dan berkembang dan berkembang, dan itu akan meningkatkan cara berpikir anak, akan meningkatkan kecerdasan anak. Yang nomor 2 adalah memperkaya kosakata anak. Anak dapat kosakata yang lebih banyak apabila sering didongengin atau sering diberi cerita. Ya, dongeng dari sehari ke hari semakin menancap ke memori anak, maka disitulah kosakata anak semakin berkembang. Sedangkan yang ketiga adalah perkembangan sosial emosional anak akan bisa tumbuh dengan baik. Karena apa? Di dalam dongeng atau cerita, anak akan mengenal sopan santun, mengenal nilai-nilai sosial. Nah, disinilah anak akan tahu mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang harus dilakukan. Nah, ini kalau dengan bercerita, maka nilai-nilai ini akan masuk ke dalam diri anak. Yang keempat, dengan bercerita semakin mempererat hubungan antara orang tua dengan anak. Dengan bercerita, kita akan terjadi komunikasi verbal, komunikasi dengan anak. Kita bercerita dari awal hingga akhir, baik tatapan matanya, perasaannya. Nah, kosakatanya ini akan bisa menyatukan hubungan antara orang tua dengan anak. Yang kelima, merangsang minat baca anak. Anak yang diberi dongeng, terlebih orang tuanya memakai media buku cerita, maka anak dengan sendirinya akan tertarik, akan penasaran.
Bagaimana sih tulisannya? Bagaimana sih cerita ini? Kalau cerita itu diulang-ulang 1, 2, 3 kali dari lembar satu, lembar berikutnya, apalagi lembarannya ini anak ikut melihatnya, lembaran-lembaran ini ketika dibaca, ketika didongengkan, maka anak dengan sendirinya akan bisa hafal. Oh, ini tulisan jangan, atau misalnya oke, atau tulisan kadang-kadang di dalam cerita kan ada tulisan itu. Nah, anak, oh tulisan itu berarti ini. Nah, itu akan merangsang minat baca anak. Kemudian yang keenam adalah merangsang kemampuan verbal anak yang semakin berkembang. Kemampuan verbal anak yang dirangsang oleh ibunya saat bercerita, disitulah akan menumbuhkan kemampuan verbal anak. Kemampuan berbicara yang semulanya anak sulit mengungkapkan perasaannya, sulit untuk mengungkapkan isi hatinya, dengan seringnya bercerita, maka dia akan mudah melakukan dengan ucapan-ucapan kepada seseorang yang ada di sekitarnya. Adapun manfaat yang berikutnya adalah manfaat yang ketujuh, anak belajar bersimpati. Dengan bercerita, ada beberapa cerita yang baik itu sedih, gembira, ada yang sampai tertawa terbahak-bahak, ada yang juga serem sekali. Nah, itu akan merangsang anak untuk bersimpati. Wow, ini misalnya Budi ketakutan. Aduh, Budi di kamar mandi ketakutan. Bagaimana ya caranya ya? Nah, ini anak akan terangsang untuk bersimpati. Atau ada temannya yang dibully. Nah, ini anak ini bagaimana? Oh, ini jangan ya, jangan dibully, jangan digitukan. Nah, itu akan merangsang seperti itu, belajar bersimpati. Demikian 7 fungsi mendongeng bagi orang tua maupun anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.